Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kampung kita, kota kita masih aman dari virus yang mengguncangkan dunia. Virus halus saja barangnya, virus corona. Cuma alhamdulillah kampung kita masih aman dan mudah-mudahan yang terkena dan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah munsyid atau penyairan kita yang bagus, suaranya yang manis, suaranya didengar, sudah membacakan salawat badar. Jadi bagus kita baca di rumah-rumah, kita baca waktu ini berdoa rumah kita usahakan kita baca saban hari kan, mudah-mudahan kampung kita aman daripada wabah atau virus tersebut. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah majelis, hadirin hadirat jemaah majelis Rasulullah rahimakumullah. Ulun di sini dapat giliran membacakan hadis nomor 7. Janji bagus ya Pak. Hadis nomor 7, ulun ke 7 nomor 7. Siapa nih? Siapa? Ada untuk nomor 7. Kan Peter ya Pak, ganjil. An Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbun nasi ilayya Aisyah wa min ar-rijali abuha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Nabi. Beliau berkata bahwa beliau mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang paling kucintai, jadi manusia yang kucintai, yang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Atau kita bisa menyebut Siti Aisyah, pakai Siti kan. Wa minar rijali abuha, dan daripada lelakian itu adalah Abah Sidin, abahnya Sayyidah Aisyah. Siapa? Yaitu mintuha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kenapa ini dua orang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, menunjukkan keutamaan dua orang ini. Dan tentang dua orang ini, yaitu Sayyidah Aisyah dan Abah Sidin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, itu ada di dalam Al-Quran kisahnya. Yang pertama Sayyidah Aisyah dulu. Kan disebutkan pertama adalah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini di dalam Al-Quran tentang hadithul ifk. Hadithul ifk itu tentang cerita dusta. Cerita dusta dalam Al-Quran surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Juz 18. Surah An-Nur ayat 11 sampai 20 ini tentang hadithul ifk, yaitu cerita dusta. Menurutnya kisah ini panjang nih, kalau banyak waktu kisah panjang. 9 ayat, kalau 10 ayat 11 sampai 20, 10 ayat pada banyak waktu kita. Jadi ringkasnya aja, itu adalah ketika pulang daripada peperangan, Sayyidah Aisyah dibawa. Jadi Sayyidah Aisyah tertinggal daripada rombongan. Lalu ada orang yang mewantarkan atau menyebarkan cerita dusta atau fitnah kepada Sayyidah Aisyah bahwa beliau berzina.
Dan lalu turun. Jadi singkat cerita, Sayyidah Aisyah ini berpadah lawan Rasulullah, ada bujur kisah ini. Berpadah lawan Abah Sidin. Aku pada tahu jar Abah Sidin, jar Abah Sayyidina Abu Bakar pada tahu turusannya ikam haja. Lo kada ada pegangan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala oleh Sayyidah Aisyah. Bahkan Nabi pun diam, artinya kada komentar, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun ayat surah An-Nur ayat 11 tadi. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ini ayat 11-nya. Isya dah. Ambil ya sudah Isya. Belum lagi Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini sesungguhnya orang-orang yang datang dengan dusta, fitnah kepada Sayyidah Aisyah, itu golongan orang beriman juga, usbatun minkum, golongan orang-orang Islam. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan orang yang bersemangat menyebarkan kisah dusta ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong atau yang baca kita, kepalanya, pimpinannya orang munafik. Ini yang menyebarkan fitnah, menyebarkan bahwa Sayyidah Aisyah berzina. Padahal Allah jelaskan beliau suci, beliau terlepas daripada fitnah tersebut. Turun ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki. Dan orang yang bersemangat menyebarkan fitnah tersebut adalah mendapatkan siksaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Sayyidah Aisyah. Pun hendak lebih jelas, buka masing-masing di rumah kita surah An-Nur mulai 11 sampai 20. Nah, ini surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Ini masalah Sayyidah Aisyah, yaitu tentang haditsul ifki, beliau terlepas daripada fitnah tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pula. Sayyidina Abu Bakar ada 2 ayat tentang keutamaan beliau, yaitu surah At-Taubah juz 10, surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Belum ayatnya tetap. Jadi itu penggalan daripada ayat 40 surah At-Taubah. Jikalau kalian tidak menolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengeluarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua tulak hijrah mulai Makkah menuju Madinah. Itu siapa? Sayyidina Abu Bakar yang mengawani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat 40 surah At-Taubah. Kemudian ayat yang kedua tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar, yaitu surah An-Nur juga. Surah An-Nur ayat 22. Tadi ayat 11 kan, kali 2 berapa? 22 ya Pak. 22 ayat 22. Yaitu ayatnya wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu atau inallah wallahu ghafurur rahim. Nah, jadi jar Allah taala setelah kisah haditsul ifki tadi, setelah kisah tentang Sayyidah Aisyah lepas daripada fitnah berzina, yaitu baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sidin bersumpah lawan orang kerabat Sidin juga, yaitu sepupu Sidin, anak bibi Sidin, anak khalah Sidin, yaitu sepupu Sidin. Nah, Sidin bersumpah kada hendak memberi nafkah, kada hendak mengungkusi, kada hendak memberi makani sepupu Sidin tersebut. Kenapa gara-garanya? Karena gara-garanya di antara orang-orang yang menyebarkan fitnah. Di antara orang-orang yang menyebarkan fitnah. Karena apa menyebarkan fitnah ini? Karena tertipu saja daripada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kada hendak Sayyidina Abu Bakar kada hendak mengungkusi Sayyidina Mistah. Mistah ini sepupu Sayyidina Abu Bakar.
Yang keempat, menyebarkan fitnah bahwa Sayyidah Aisyah berzina. Nah, setelah Allah turunkan ayat pembebasan Sayyidah Aisyah, lalu Sayyidina Abu Bakar hendak bersumpah kada hendak mengungkusi daripada Mistah, kada hendak berbuat baik lawan Mistah tadi. Tapi Allah tagur di hujung ayat, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka? Apakah kalian tidak ingin ayyaghfirallahu lakum, bahwa Allah mengampuni kalian? Lalu Sayyidina Abu Bakar hendak banget ulun diampuni Allah Ta'ala. Lalu Sidin melanggar sumpah Sidin, membayar kafarat sumpah, lalu mengungkusi daripada Sayyidina Mistah tadi. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ringkas karena sudah waktunya kada mayu. Jadi satu mat aja Bang. Satu mat aja. Jadi mau hendak lawas kayaknya bahasa. Atau buka masing-masing tafsirnya supaya mantap terjemahnya, ada bisa tafsirnya dan terjemahnya supaya kita makin kenal lawan sahabat-sahabat Nabi SAW yang ada depan tulisannya di Al-Quran itu Aisyah, ada depan tulisannya di Al-Quran itu Abu Bakar, ada. Cuma itu melalui penjelasan daripada ulama atau tafsir atau melalui hadis-hadis Nabi SAW. Ini kita rajin duduk di menuntut ilmu, mudah-mudahan kita semakin didalami oleh Allah Ta'ala, diluaskan ilmu kita semakin gemar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kita ketujuh mendengari kisah-kisah sahabat Sidin. Karena di antara cinta lawan sahabat, cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buahnya adalah cinta lawan sahabat-sahabat Nabi, lawan mendalami daripada pelajaran-pelajaran kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.